Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalau Roman Mubarak, 2020-5308. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tinjauan literatur. Di sini kita akan membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan juga penulisannya dalam daftar pustaka. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian tujuan konsepnya, fungsi, manfaat, dan juga tujuan dari tinjauan literatur tadi. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, materi pertama ini yaitu tentang penelusuran pustaka. Nah, literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian ini dalam literatur review diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Nah, cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, mereview literatur dari berbagai macam sumber. Nah, untuk tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Tentang topik yang dibahas dirinya dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Sebuah pernyataan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya dan tata cara mengacu dengan sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir atau dalam lingkup 3 tahun terakhir dan juga memadai. Oke, pada laporan penelitian, bagian landasan teori, tinjauan pustaka semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Di sini literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, prosidi yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau juga riset yang menjadi interest kita. Nah, literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general, yaitu general problem, yaitu suatu kerangka atau konsep orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber untuk rujukannya ada dari buku, jurnal, dan juga majalah yang diacu, hendaknya relevan dan terbaru atau state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Nah, untuk tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritis mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, dan juga membanding-bandingkan hasil penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Oke. Literatur review membantu peneliti dalam mencari tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Nah, agar orang juga bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama dalam menguraikan penelitian, perlu dijelaskan pula mengenai perubahan atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling, dan juga teknik pengumpulannya, analisis data, dan juga cara penafsirannya. Nah, dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kerangka teori atau theoretical framework, dan yang kedua ada kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 tipe macam literatur, yaitu literatur review naratif, yaitu naratif literatur review kualitatif,
Pada skematic review dan juga yang terakhir ada literatur review kualitatif. Nah, selanjutnya tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah ada luas. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun lama, artinya bila kita mereview literatur, bolehlah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua ada aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu survei artikel, berikan evaluasi, yang ketiga ada mendapatkan masukan. Untuk survei artikel, yaitu survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Yang kedua memberikan evaluasi ringkasan gambaran yang ada. Yang ketiga mendapatkan masukan yang terkait dengan isu-isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas. Oke, berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. Yang pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Yang kedua, apakah masalah tersebut telah ditemukan. Yang ketiga, mulailah menetapkan masalah sesimpel atau sesederhana mungkin. Yang keempat, apakah metodologi penelitian sudah dimulai. Yang kelima, bagaimana cara mendapatkan dan juga memanipulasi data. Yang keenam, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut sudah diinterpretasikan. Yang ketujuh, apakah kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan. 8. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dan yang terakhir adalah apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup untuk menjawab dari semua problem yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Nah, alasan yang pertama adalah menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya ID investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis terkait dengan ID investment dalam suatu organisasi. ID investment berbagai sektor, ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu ID investment. Gabungan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. ID investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Yang kedua adalah menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Yang ketiga adalah mengidentifikasi cara lain untuk mengidentifikasikan dan menemukan gap atau kesenjangan yang akan dikumpulkan risk analysis. Yang keempat, mengkritisi antara penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau bebas. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian selanjutnya. Yang keenam, dapat menggambarkan physics of puzzle dengan orang lain yang menggambarkan signifikan of the problem. Yang ketujuh, dapat mengevaluasi kita sendiri tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Keempat, ada elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen tersebut, yang pertama adalah menggambarkan suatu subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Yang kedua, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori contohnya untuk mendukung posisi relatif dan juga alternatif. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasi dari yang lain. Yang keempat, membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan juga mengembangkan area penelitian. Oke, kelima, langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah dari literatur review yang pertama ada formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan juga interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau konkret dan juga tepat. Dua, cari literatur, tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini sangat membantu kita untuk membaca
peer review dari sebuah topik penelitian. Nah, sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu. Yang ketiga, ada evaluasi data. Nah, lihat apa saja kontribusi yang terdapat dalam topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Analisis dan interpretasikan itu untuk yang pertama, dan juga diskusikan dan temukan serta ringkas literatur. Yang keenam, cara-cara literatur review. Nah, untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara, antara lain mencari kesamaan atau compare, mencari kesamaan kontras, mencari kepanjangan atau kritis, membandingkan atau sintesis, atau yang terakhir adalah dengan cara meringkas atau summarise. Nah, hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori. Nah, berupa perbandingan antara konsep, teori, hipotesis, dan juga dengan literatur yang ada. Untuk kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal-hal yang tersebut yang dimaksud untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap pusaka yang diambil dari literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pusaka atau bibliografi. Oke, sumber-sumber literatur review. Nah, di sini sumber-sumber literatur itu dapat berasal dari yang pertama berasal dari paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Jurnal biasanya digunakan dalam bahan sitiran utama dalam penelitian, karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan berfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang kedua ada tesis. Nah, tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga ada disertasi. Disertasi ini merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Dan keempat, paper dari hasil-hasil konferensi. Biasanya disebut dengan prosesi baik tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Yang kelima adalah masalah pamflet dan clipping. Masalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan juga diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang para peneliti untuk dijadikan sisiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuat cukup mudah. Dalam ada abstrak penelitian. Yang ketujuh ada prosesi atau bisa dijadikan sebagai literatur karena ditulis oleh profesor dan telah dipublikasikan juga. Untuk pengambilan prosesi sebagai bahan literatur bisa memudahkan penelitian karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis prosesi yang mungkin berada pada satu instansi yang sama. Untuk yang kedelapan ada website. Website ini memuat ilmu komputer misalnya seperti di PPT dan di lain-lain. Oke, untuk tahapan yang 8 yaitu ada hierarki literatur dan juga siklus penelitian akademik. Nah, kita bahas siklus penelitian akademik terlebih dahulu.
Nah, di siklus penelitian akademik ini ada identification of knowledge, yang kedua ada creation of knowledge, yang ketiga ada quality assure of knowledge. Nah, untuk yang terakhir ada dissemination of knowledge. Nah, untuk hierarki penemuan literaturnya ini didasarkan pada yang pertama ada ide, ada research, ada discussion, ada primary literatur, selanjutnya ada secondary literatur, dan yang terakhir ada tertiary literatur. Nah, saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Oke, ada sebuah pesan dari materi ini, yaitu setiap kamu adalah seorang peneliti. Berpikir luaslah berdasarkan logis dan juga objektif. Saya ucapkan terima kasih dan jangan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.